pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, di seputar pencurahan Roh Kudus, hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang amat sangat penting. Saudara tidak boleh takut terhadap segala tantangan hidup ini, karena roh yang ada dalam kita, Roh Kudus itu lebih besar dari semua roh atau pengaruh atau semangat yang mendorong orang untuk buat sesuatu yang jahat kepada kita. Tenang aja, karena kita punya Roh Kudus. Itu firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Terima kasih Roh Kudus, Engkau lebih besar dari semua roh yang lain, dan Engkau diam dalam kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut terhadap apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Surat 1 Yohanes. Kalau saudara yang tidak akrab dengan 1 Yohanes, itu dekat dengan Wahyu, sebelum Wahyu. Saudara sekalian, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Luar biasa, saudara sekalian. Saudara tahu?
Alkitab tadi katakan, roh yang ada dalam kamu, Roh Kudus, Roh Allah yang dalam kita. Nomor satu yang harus kita ingat ialah bahwa ini roh. Jadi serangan-serangan roh iblis kepada kita tidak pernah mempan. Oleh karena apa? Roh ini lebih besar daripada semua roh, semua pengaruh apapun juga secara rohani dalam hidup kita. Tidak akan pernah mempan, tidak akan pernah sanggup mengalahkan kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Nah, mari kita lihat Allah yang mana yang dimaksudkan. Mari kita perhatikan Perjanjian Lama. Saya ingin mengajak kita melihat dalam Perjanjian Lama itu Yesaya pasal 41 ayat 10. Sebagian saudara mungkin sudah hafal, ya. Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini Allah yang tadi rohnya diam dalam kita. Perhatikan baik-baik. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku besar itu adalah Tuhan. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Allah Bapa siapa? Yesus sekalian. Allah inilah yang mengatakan kepada kita jangan takut. Itulah yang menyertai kita sekarang dalam kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi saudara sekalian perhatikan ini baik-baik sehingga kita tidak pernah terintimidasi, rasa takut, rasa khawatir. Jadi berhati-hati hidup kita saudara sekalian. Jangan beri tempat kepada rasa khawatir, rasa takut itu. Sehingga kita oleh anugerah Tuhan, kita teguh berdiri, kita kuat melewati segala macam tantangan hidup bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu yang nomor satu harus kita ingat. Mari kita kembali lagi kepada tadi Yohanes tadi, Injil Yohanes. Yang pertama kita lihat akibat kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ayat 1. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh Kudus membuat kita bisa tahu betul saudara sekalian, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Oh saudara sekalian, sering sekali saya tanya jemaat, Pak, itu orang yang memberi saya air minum itu, Pak senior pastor itu dia bawa Alkitab loh, taruh di atas gelas. Kemudian dia doa Bapa kami. Waktu dia doa Bapa kami itu, kemudian habis itu dia sembur-sembur. Saya bilang, itu bukan, itu namanya ilmu putih. Nampak seperti rohani, tapi sebenarnya dari kuasa iblis. Jadi bisa kita bedakan saudara sekalian. Dan ingat, salah satu karunia yang sangat penting, saya bacakan untuk kita, yang Roh Kudus berikan kepada kita ialah yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 12, ya. Mari kita lihat bersama-sama 1 Korintus pasal 12. Kepada yang seorang ia, ayat 10, kepada yang seorang ia memberikan karunia, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tadi yang disebut itu ialah roh yang palsu, yang imitasi, nampaknya kayak benar, tapi sebenarnya sesat di baliknya. Itulah yang di akhir zaman ini sangat perlu kita miliki. Yang kedua ialah apa? Roh Kudus itu memberi kita apa? Tadi kata firman Tuhan, memberi kita kemampuan mengalahkan yang palsu. Roh Kudus menolong kita mengalahkan yang imitasi dalam hidup ini, termasuk dalam pernikahan saudara sekalian.
Jadi kalau pemuda-pemudi, tolong dengar baik firman Tuhan yang kakek ini sampaikan, opa ini sampaikan, tolong perhatikan betul-betul. Bila engkau PDKT dengan seorang gadis atau seorang pemuda dan engkau melihatnya sepertinya cocok, tapi tolong selidiki di belakangnya. Apa yang menggerakkan dia untuk suka kepada kamu? Kalau dia hanya suka karena engkau ganteng, engkau cantik, seperti bintang sinetron, jaga-jaga, berdoalah sungguh-sungguh supaya engkau mendapatkan yang asli, yang murni, bukan yang imitasi. Berdoa dengan serius, jangan main-main, karena pernikahan itu sekali untuk seumur hidup. Itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk kita buka hati dan terima Yesus masuk, terima Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan kita diberi jalan hidup berkemenangan sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Kami berdoa supaya semua pemirsa mau membuka hati dan menerima Yesus dalam hidup mereka, dan dengan demikian mereka diberkati dengan Roh Kudus, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dapat hidup berkemenangan sepanjang hidup mereka Tuhan. Dan kemudian khususnya supaya kami dapat membedakan, seluruh pemirsa dapat membedakan manakah yang asli, manakah yang imitasi dalam pilihan-pilihan kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.